langkah. Nah, setelah cuci tangan 6 langkah, kita pakai handscoon. Kita pakai handscoon bersih. Ada yang pernah nggak pakai handscoon? Harus ya, karena handscoon itu untuk APD, alat perlindungan diri perawat maupun pasien. Dan siapa tahu pasiennya hepatitis misalnya ya, terus kena keringatnya, terus kita ada luka, wah udah bisa ketularan ya. Nah, lalu setelah jaga privasi pasien, kita ini ada alat yang kurang, harusnya ada ember untuk pakaian yang kotor ya. Nah, sebelum Ibu saya bantu untuk membuka bajunya ya. Nah, sebelum dibuka kita jaga privasi pasien, jangan langsung buka-buka aja ya. Malu nanti pasiennya ya. Kita aja kan kalau udah mandi misalnya kena cermin sedikit malu ya, apalagi pasien. Meskipun sesama perempuan kadang nggak nyaman gitu ya. Nah, Bu, punten. Oke, nah ini ceritanya saya simpen di ember ya. Terus braknya, nah awas nih pas ujian biasanya ada yang nggak nggak buka brak. Ya gimana mau breast care kalau braknya nggak dibuka ya. Jadi dibuka. Kebiasaan anak-anak ica-ica gitu ya. Ica-ica tuh pura-pura. Jadi pas ujian juga pura-pura. Nah ini sudah. Kalau sudah dibuka bajunya, kita pindahin ke sini. Yang apa namanya, ada tuh kan tahap pertama ya, kita lakukan kompres air hangat, kita celupkan ke air hangat ya. Nah caranya nih, tempelin di sini ya. Ibu silahkan pegang biar nggak jatuh ya. Terus ini juga ya, biarkan pasien yang pegang, nggak usah kita yang pegang. Jadi biarkan pasien yang pegang ya. Oke, sekitar 2-3 menit. Kalau udah 3 menit biasanya udah nggak anget, kita buka. Oke. Kemudian selanjutnya kita ambil 2 kapas, lalu kita pakaikan baby oil ya, lalu kita kompres putingnya. Ibu silahkan pegang ya, jadi biarkan pasiennya yang pegang. Nah putingnya kita yang pegang ya, biarkan pasiennya yang pegang. Biarkan 2-3 menit ya. Terus kalau udah 3 menit kita bersihkan dengan cara memutar. Siapa tahu putingnya kotor ya. Nah kalau kotor dibalikin. Nah ininya buang ke. Nah terus ini juga sama. Ditekan ya, ditekan. Kalau masih kotor teman-teman bisa ambil yang baru ya. Jadi bersihkan secukupnya ya. Oke, setelah itu kita lakukan breast care yang pertama. Kita basahi tangan kita dengan menggunakan baby oil ya. Oke Bapak, nanti di rumah bisa dilakukan ya seperti ini ya. Tahap pertama dari luar ke dalam, dimasas. Jangan cuma digini-gini ya, tapi dimasas atau ditekan. Nah, lakukan 20-30 putaran ya. Seperti ini. Nah biasanya kalau pada ibu postpartum beneran, pas kita masa seperti ini kadang udah mulai ada yang keluar ya. Nah ini ceritanya udah 30 putaran. Tadi kan dari luar ke dalam. Sekarang sebaliknya, dari luar ke dalam. Nah 20-30 putaran. Nanti pas ujian saya bisa melihat mana yang menekan, mana yang hanya cuma gini-gini ya. Jadi kalau ditekan tuh ini pentemnya juga ngadelowok gitu ya. Nah ini ceritanya udah 30 putaran. Nah itu tahap pertama. Tahap kedua, kalau tangan kita udah tidak basah, kita bisa basahin lagi. Tahap selanjutnya, tangan kiri menopang,
tangan kanan seperti ini. Nah, ini ya, lakukan sekitar 2 menit ya. Ini ceritanya udah 2 menit. Kita pindah ke yang satunya lagi. Seperti ini. Nanti mah ada kepalanya, rada heseknya. Kalau ini mah kan nggak ada kepalanya. Coba Wanda gerak. Oke, nah yang di sana kelihatan. Oke, ini ceritanya udah 2 menit. Kalau sudah tahap yang ketiga, kita pakainya siku-siku jari ya. Nah, ini tahap yang ketiga pakai ini. Seret. Ini teh pegel sakit linu ya. Kalau pasiennya mah linu ini tuh. Nah, pokoknya semuanya harus kena. Ini juga sama, sekitar 2 menit. Ini misalnya udah 2 menit, kita lanjut ke yang kanan. Pakai siku-siku jari ya. Oke. Ini ceritanya udah 2 menit. Kalau sudah 2 menit, kita ambil lagi air hangat, lalu kita bersihkan. Nah, tuh kan jadi hilang ya. Jadi glowing. Nah, bersih. Kalau ada wastafel lebih bagus, jadi dikucur di air yang mengalir ya. Kemudian kita celupkan ke air dingin ya. Biar apa? Biar pori-porinya menutup kembali ya. Jadi teman-teman juga kalau udah mandi air hangat, akhirnya terakhirnya dipakai air dingin biar pori-porinya menutup kembali. Oke, jadi tadi kompres hangat yang pertama itu tujuannya untuk melebarkan pembuluh darah ya, biar aliran darahnya lancar ya. Dan kompres hangat itu bisa juga mengurangi nyeri payudara ya. Oke, ini bagian payudaranya sudah. Sekarang kalau misalnya teman-teman menemukan puting pasiennya ngelelep, ada mendelep ya, ngelelep ke dalam, ada tekniknya untuk biar putingnya menonjol. Jadi kita ajarin pasiennya, jadi bisa pasiennya melakukan sendiri ya. Caranya gini, nah ini 20 sampai 30 kali ya. Terus sini juga 20 sampai 30 kali. Kalau sudah 30 kali ditekan. Nah, keluar ya asinya biasanya. Terus lakukan sesering mungkin biar apa? Biar puting susunya menonjol ke luar ya. Terus yang ini juga misalnya ngelelep. Jadi sama, lakukan masase 20 sampai 30 kali. Terus atas ke bawah. Ya, ini bermanfaat ya. Nanti teman-teman kalau punya istri juga silakan lakukan. Nah, terus pencet ya. Nah, lebih sering pasien melakukan, maka si putingnya akan semakin cepat keluar ya. Oke, jangan lupa dibersihkan lagi ya. Minimal dilakukan 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Jangan lupa air dingin ya. Oke, nah breast care sudah selesai. Sekarang kita anjurkan pasien untuk berbalik ke sini dan biarkan pasien untuk menyandar seperti ini ya. Oke, terus kita lakukan pijat oksitosin. Nah, pindahinnya ke sini. Lalu kita sambil ajarin suaminya ya. Bapak biar ASI ibu lancar nanti, biar bisa memberikan ASI eksklusif, Bapak bisa bantu istrinya dikasih pijat oksitosin minimal 2 kali sehari, pagi dan sore sebelum mandi misalnya ya. Nah, kitanya sambil gini, jangan sambil gini, tapi biar cangkel ya. Nah,
Nah, kita lakukan pijatan sepanjang tulang klavicular nih, dari sini ke sini. Caranya nih, pakai jempol seperti ini. Sama, lakukan 20 sampai 30 putaran. Kalau di titik ini sudah, kita turun 1 cm. Nah, di sini lakukan 30 putaran. Turun lagi 1 cm. Jangan sampai nanti teman-teman udah dari sini langsung muncul ke dia ya. Pokoknya semua harus sama pijatan. Ini misalnya udah 30 kali, turun lagi 1 cm, 30 kali, turun lagi. Ini pijat oksitosin ini bisa merangsang hormon prolaktin. Hormon prolaktin ini adalah hormon yang menghasilkan ASI ya. Nah, yang wajibnya sampai sini nih ya. Nih tadi setiap titik 30 putaran. Nah, kalau udah sampai sini, balik lagi ke atas. Dilakukannya 10 menit. Jadi lumayan tebal nanti tangannya ya. Kalau sudah, kita bisa lakukan seperti ini ya. Biasanya kalau mahasiswa lagi praktek, pas ini suka minta tambahan pijatan sampai pinggang. Tapi tadi ya, yang wajibnya cuma sampai sini ya. Jadi lakukan tadi. Oke. Kalau sudah 10 menit, kita bersihkan lagi pakai air hangat. Jadi tadi yang titik-titik itu di sini 10 menit ya. Kalau usapan yang barusan itu tambahan aja. Jadi yang merangsang hormon prolaktin itu yang seperti ini. Oke, kalau sudah, kita bersihkan lagi pakai air dingin. Terus kita bantu pasien menggunakan pakaiannya kembali. Nah, kalau lagi ujian memang gember-gembernya. Pernah ada kakak tingkatnya lagi ujian, si baju pasiennya dipakai sama dia. jadi serasa di ruang oka gitu ya. Tapi saya biarin aja sampai selesai. Dan pas dia udah selesai, dia mau pakai indra, terus saya bilang baju gantinya mana? Iya gitu. Oke, alhamdulillah sekarang udah lulus kemarin umatnya ya. Masya Allah. Udah lulus nurse ya, tapi uji komnya dia ikut 2 kali. Uji komnya yang pertama nggak lulus, yang kedua baru lulus. Oke, jadi harus belajar nih yang cowok juga pakaiin bra ya. Karena nanti pas istrinya melahirkan itu dia perlu bantuan dalam ya mandi lah ya pakai baju, merawat bayi. Nah, udah. Ini teh AC-nya 16 tapi melihat ya. Langsung keluar Bu, soalnya Keluar kacanya. Oh, pada tapi biasanya di ruangan ini dingin loh, makanya tadi saya minta di ruangan ini. Nah, ini berarti. Oh iya lupa. Alah saya di hair. Itu kan anduknya ada 2 ya, sorry ya, ada yang ketinggalan. Jadi anduknya kan ini kan ada 2. Iya. Jadi yang satunya itu di sini. Nah, tadi pada saat tindakan tuh anduknya di paha pasien ya. Jadi nanti pas sebelum kita breast care, kita simpen 1 handuk di paha pasien, 1 handuk di sini ya. Nah, itu juga sering lupa pas teman-teman ujian tuh. Jadi handuk yang satunya lupa disimpan di paha pasien. Ternyata saya juga lupa.